Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursiatin Maulida, NITA 2019-1145 akan menjelaskan tentang bab toharoh. Toharoh di sini menurut bahasa berarti bersuci. Sedangkan menurut istilah, mensucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas kecil maupun besar dan najis dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Di sini terdapat pengertian najis. Najis menurut bahasa yaitu apa-apa yang kotor. Sedangkan menurut istilah, kotoran yang mengakibatkan sholat tidak sah seperti darah dan kencing. Cara membersihkan najis. Najis terdapat istinja dan istijmar. Yang kedua menggosok dan menyiram. Di sini terdapat pengertian hadas. Hadas menurut bahasa yaitu seseorang yang berhadas. Secara istilah, sesuatu yang mengotori tubuh manusia, anggota tubuh yang bisa mencegah sahnya sholat seperti orang junub, haid, dan nifas. Cara bersuci di sini dibagi menjadi dua. Cara bersuci hadis yang kecil dan yang besar. Jika cara bersuci dari hadas yang kecil melalui wudhu dan tayamum. Sedangkan cara bersuci hadas yang besar yaitu dengan mandi. Alat-alat bersuci. Alat-alat untuk bersuci di sini yang pertama ada air. Air dibagi menjadi 4, yaitu air mutlak, mustakmal, mutanajis, dan musyamas. Air di sini dibagi menjadi 7. Air hujan, air laut, air sumur, air embun, air sungai, air mata air salju. Yang kedua, dapat menggunakan debu yang suci. Jika tidak ada air, maka tidak apa-apa dengan alasan tertentu untuk melakukan tayamum. Yang ketiga, benda-benda yang dapat menyerap kotoran seperti halnya beristinja. Di sini terdapat pembagian najis. Pembagian najis dibagi menurut wujud najisnya. Ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Najis ainiyah di sini najis yang berwujud dapat dilihat melalui mata dan mempunyai sifat yang nyata seperti warna, bau. Contohnya seperti kotoran, kencing, dan darah. Jika najis hukmiyah yaitu najis yang telah kering dan bekasnya sudah tidak ada lagi serta hilang antara warna, bau, dan rasanya. Seperti kencing yang sudah kering, kencing yang menempel di baju tetapi sudah kering. Sedangkan secara timbang berat ringannya ada 3. Yang pertama najis mughalladho. Najis mughalladho di sini merupakan najis yang berat. Contohnya dari najis anjing dan babi. Cara mensucikannya dengan cara membasuh dengan air sebanyak 7 kali basuhan dan salah satunya dicampuri dengan tanah. Yang kedua yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah di sini merupakan najis ringan. Contohnya dari kencing bayi laki-laki yang masih tidak memakan apa-apa kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya dengan cara membersihkan air sampai merata. Yang ketiga yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito di sini merupakan najis yang sedang seperti kencingnya manusia. Cara mensucikannya dengan cara mengaliri sampai hilang bekasnya dan sampai hilang bau dan rasanya. Di sini terdapat bentuk-bentuk najis. Najis yang harus disucikan yaitu darah haid, kencing manusia, kotoran manusia, nifas, darah binatang, babi, bangkai, dan sebagainya. Di sini terdapat pembagian hadas, ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Yang sebab-sebab orang berhadas karena bersenggama dan diwajibkan untuk mandi wajib. Keluar mani dan diwajibkan untuk mandi wajib. Buang kotoran dan dikarenakan nifas harus mandi wajib. Di sini terdapat pembagian istinja dan istijmar. Pengertian dari istinja. Istinja di sini merupakan perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis. Sedangkan menurut istilah, perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda, yaitu air dan batu. Sedangkan istijmar di sini
menghilangkan buang air dengan menggunakan batu atau benda yang semisal batu. Adapun syarat-syarat dari istinja dan istijmar adalah hilangnya warna, rasa, dan baunya. Di sini terdapat bab wudhu. Wudhu di sini berarti secara bahasa berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah, menggunakan air pada anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil untuk menjadi penyebab sahnya sholat. Di sini terdapat mandi. Mandi merupakan meratakan air ke seluruh tubuh dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Mandi wajib. Di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama mandi setelah haid, mandi setelah melahirkan, dan mandi meninggal dunia. Mandi sunnah di sini mandi untuk sholat Jumat, mandi untuk hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, muallad, dan ketika akan sa'i, itu harus mandi sunnah. Tayamum di sini merupakan pengganti wudhu yang seharusnya menggunakan air tetapi digantikan dengan tanah atau debu yang bersih. Alasan dilakukannya tayamum adalah dalam perjalanan jauh, air di wilayah tersebut sudah tidak ada tapi jauh. Terus air yang ada hanya untuk minum, dan banyak lagi lainnya. Syarat sahnya tayamum yaitu telah masuk sholat, memakai debu yang suci, tidak haid, dan berusaha mencari air tetapi masih tidak ada airnya. Jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.